Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Maret minggu ketiga. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl dari channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan ingat, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain dan terlebih lagi menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan ya. Jadi jangan terlalu salah teman-teman, oke? Nah, berbicara tentang IHSG, minggu lalu IHSG berhasil ditutup di level 6.350-an lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya IHSG dari minggu kemarin tuh, dari hari Senin sampai hari Jumat tuh bergeraknya ranging teman-teman ya. Dia nggak kemana-mana harganya. Sempat turun, sempat naik ya. Akhirnya juga tutupnya mentok-mentok di 6.350-an lagi. Tetapi di sini ada yang menarik ya. Bullish kemarin kan saya bilang ya di video kemarin ya, bahwa IHSG sedang membentuk yang namanya continuation pattern, yaitu bullish pennant. Nah, harganya itu walaupun dia bergerak ranging, dia tidak keluar dari jalur bullish pennant-nya teman-teman ya. Jadi dia masih bisa dan sekarang sudah ada di resisten lagi di teman-teman ya, di trendline resisten di bullish pennant-nya. Makanya kemungkinan minggu depan ya kita masih bisa melihat atau berekspek bahwa IHSG masih mungkin untuk up lagi teman-teman ya, untuk mengebreak bullish pennant-nya dan dia bisa melaju ke level 6.500-an. Tapi lebih lengkapnya gimana dan juga saham-saham apa saja yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk trading kan minggu depan ya, nanti kita akan bahas semuanya di monitor supaya bisa lebih jelas dan bisa lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa sekarang gue sedang menggunakan TradingView teman-teman ya, sebagai aplikasi charting tools gue. Kenapa gue pakai TradingView? Karena dia drawing toolsnya lengkap sekali, gambarnya enak ya, terus sahamnya juga lengkap, data feednya juga live gitu ya, terus juga harganya ini historinya juga panjang ya, bisa sampai 10 tahun ke belakang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat histori sampai panjang, yang mau data live segala macam, kalian bisa beli yang pro, harganya $15 sebulan. Linknya ada di bawah teman-teman ya. Oke. Dan di depan ini ada chart dari IHSG, indeks kita teman-teman ya. IHSG kemarin di minggu kemarin tuh close-nya di 6.356 ya. Ini close-nya dia. Ada bullish spin bar di sini kecil, kalau misalnya kalian kelihatannya, kalian zoom ya, ini jadi bullish spin bar di sini ya. Dan bullish spin bar itu terjadi di area-area resistance-nya bullish pennant. Seperti kemarin gue bilang ya, ini sebenarnya IHSG itu lagi bikin pola continuation ya, bullish continuation namanya tuh pennant teman-teman ya. Tetapi ya ternyata ekspektasi gue itu harusnya kemarin Senin tuh kan dia langsung break teman-teman ya. Jadi kalau Seninnya itu dia bisa langsung break, itu pasti jalannya kencang tuh. Tapi ternyata dia ambil satu wave kecil lagi teman-teman ya. Dia turun lagi dan kemudian dia naik lagi. Dan tapi kalau misalnya kita perhatikan di wave pada saat dia turunnya ini, dia nggak keluar dari jalur pennantnya juga. Jadi itu nggak masalah sebenarnya. So skenario kita ini masih berlaku ya, yang sampai keempat ini masih berlaku. Sekarang di hari Jumat tuh close-nya bullish pennant ya. Gue berharap sih bullish pennant ini jadi pendorong teman-teman. Nanti hari Senin itu bisa up lagi sampai ke level 6.500. So nanti hari Senin targetnya masih sama 6.500, ekspektasi kita minggu depan ya. Itu adalah target yang akan dicapai indeks kita IHSG ya. Jadi carilah saham-saham yang menurut gue sekarang tuh yang dia punya capnya tuh besar ya terhadap IHSG, atau pengaruhnya besar ya. Dia punya korelasinya tinggi, punya beta score-nya juga mirip-mirip dengan IHSG. Cari saham-saham seperti itu menurut gue. Contohnya banyak ya, seperti yang kemarin gue bilang ya. Ini juga yang saham-saham kemarin gue rekomendasikan, adanya BNI pertama. Dia sekarang bergeraknya masih konsolidasi ya. Dia di area resistance juga, di resistance di descending broadening wedge-nya. Di sini di garis trendline atasnya ya, dia masih build up di sini, dan tetapi dia masih belum ada kejelasan mau naik mau turun. Tapi di sini kalau misalnya dilihat dari polanya, dia masih akan naik ke target ya, masih di 7.000 teman-teman ya. Di target 7.000 tuh masih available sekali, dan dia belum kena stop loss kita juga. So nanti kita diamin aja. Ini untuk BBNI yang kemarin gue bilang. Satu lagi kan BRI ya, kemarin gue bilang BRI. Nah di dua saham ini juga sama ya, kalian boleh pegang juga. Kenapa? Karena ya kalau misalnya nanti indeksnya meledak ke atas, tanda-tandanya sudah kelihatan di indeksnya ya. Berarti saham-saham pendukungnya seperti BRI, BNI, BCA, Gudang Garam itu akan up teman-teman ya. Kemungkinan besar akan up, yang memiliki cap-cap besar gitu loh. Oke. Dan BRI juga sama teman-teman, dia masih belum
belum break bullishnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia break di angka 4.500 ke bawah itu baru bahaya untuk BRI, tapi sekarang belum ya, masih di level 4.670. Senin ya dia masih bisa kemungkinan up, dia sudah mendekati area demand-nya di bawah di level 4.500 sampai 4.600 itu ada demand area kecilnya ya. Jadi ini masih sehat sekali juga untuk BRI. So masih di hold juga nggak apa-apa teman-teman. Itu untuk BBRI dan BNI yang kemarin sudah gue bilang itu kalau misalnya kita masih mau hold ya monggo silahkan, itu tidak ada problem. Nah sekarang saham apa nih teman-teman ya yang boleh dipegang ke depannya. Oke, ini ada beberapa saham yang tetap aja blue chip ya, karena konsepnya minggu depan IHSG mau naik, jadi gue cari saham-saham tuh yang blue chip ya. Pertama itu ada Telkom ya. Nah Telkom ini teman-teman kalau misalnya kita lihat ya, dia juga bagus sekali teman-teman chartnya ya, seperti ini ya. Dia akhirnya ada tiangnya, polnya itu bullish, dan dia sekarang lagi konsolidasi, lagi bikin secondary reactionnya. Dan ya kalau misalnya kita lihat yang bagian kecil ini teman-teman ya, kita fokus ke tren yang kecil sebelah sini ya, yang saya lingkarin. Ini juga ternyata mengandung sebuah pattern teman-teman, yang patternnya tuh juga DBW seperti ini teman-teman ya. Nah ini juga pattern continuation ya, sehingga ini kemungkinan besar nanti si Telkomnya itu juga bisa akan up. Nah dari sisi lainnya kalau misalnya gue lihat dari price actionnya sendiri teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan ada satu candle di sini ya. Ini namanya candle Marubozu teman-teman ya, yang tandanya tuh ada bullish tension, bullish pressure ke atas teman-teman ya. Dengan satu seperti ini, dengan dilihat dari volumenya juga dia mendominasi dari yang lain-lainnya, sudah dia mendominasi paling besar sampai ke 11 Januari ya. 11 Januari sampai ke 23 Februari dia paling besar muncul di candle ini. So ini candle yang patut kita perhatikan. Setelahnya juga volumenya tidak ada candle lagi yang sebesar volume tanggal 23 ya. Jadi kalau misalnya dari volume analisisnya ini bisa dijadikan acuan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia masih selama di atas, masih di area ini teman-teman ya, ini area ini dia masih tendensinya tuh akan up bullishnya gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari pivotnya ya, kalau misalnya kita ambil contoh nih, kalau misalnya kita tarik dari atas sampai bawah range-nya, terus kita jadiin pivot, ambil nilai tengahnya ya. Ini menjadi area support ya teman-teman. Kita bisa lihat begitu turun dia mantul lagi ke atas gitu loh. Jadi dia masih bergerak di atas support dengan candle terakhirnya ya, satu candle terakhirnya itu ini mau dibilang bullish pin bar kekecilan kakinya ya, tapi tekanan bullishnya juga masih ada di sini teman-teman. Jadi ini yang diharapkan bahwa nanti Telkom tuh masih bisa up teman-teman. So untuk entry strateginya kalian bisa entry di harga sekarang ya, terus kalian bisa stop loss itu di low-nya teman-teman ya, di low-nya yang terakhir, swing low terakhir sini, atau di angka 3260 itu untuk stop loss-nya, entry-nya di 3440. Dan untuk target teman-teman ya, untuk target kita bisa menggunakan 1:1 ya, 1:1 seperti ini. Oke, nah 1:1 seperti ini kita bisa pakai untuk target pertama atau target minimal ya. Risk rewardnya pas banget 1:1,5, jadi ini masih oke. TP-nya di 3710 teman-teman ya, itu untuk target pertama kita di Telkom. Oke, jadi sekali lagi saya ulang, entry-nya di 3440, TP-nya di 3710, dan stop loss-nya di 3260. Itu untuk Telkom ya. Jadi ini masih good banget untuk kalian entry. Nah, berikutnya saham kedua yaitu kita berbicara tentang saham-saham yang ada di pertambangan teman-teman ya. Sorry ini saya agak lagi tenggorokan lagi enak. Kita ngomongin saham-saham yang ada di pertambangan ya, energi. Oke. Yang pertama itu ada PTBA ya. Ini yang menurut saya bagus ya. Oke. Kenapa PTBA ya? Kalau dilihat dari range-nya teman-teman, ini saya hilangin dulu ya. Ini kalau dilihat dari pattern-nya juga nih ke atas ya. Terus di sini juga ada area seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita gambar, nah seperti ini. Ini jadi ascending triangle teman-teman ya, yang mana di tendensi tetap bullish up ke atas ya. Dan kalau misalnya dilihat dari pergerakannya pun ya, ini sudah bikin higher low terus teman-teman ya, di minornya codingnya, secara coding dia bikin higher low, higher high ya. Dan sekarang di candle sekarang ini di 2760 ya, ini juga ada bullish tension ke atas ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca atau pernah nonton video gue tentang build up ya, kalian harus tahu di minornya ini ada build up teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kasih resistance di sini teman-teman ya, sebentar. Nah ini resistance ini ada satu build up di sini ya, yang dimana harganya tuh nempel-nempel di resistance terus nggak mau turun. Jadi dia build up ke atas. Ini istilahnya kalau dia meledak ke atas, ini range ini udah pasti minimal tercapai lah ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah ini minimal tuh tercapai ke harga 2990 atau 3000 lah, itu kena pasti ya.
Caranya gimana kalau untuk entry seperti ini ya? Kalau misalnya kalian mau entry di harga opennya besok ya, itu is okay di sini. Stop lossnya cukup di bawah sini, oke? Nah, untuk target entry-nya pertama kalian bisa ketika dia sampai 3000 kalian BEP, itu udah pasti. Terus next targetnya itu ya udah di high-nya dia, teman-teman ya. Itu di high-nya dia di 3170, teman-teman ya. Di situ 3170 adalah target final kalian kalau misalnya kalian mau TP sebagai seorang trader tentunya. Risk reward rasionya 1:2,6 2,16. Jadi ini 1:2, bagus banget ya untuk kalian tradingkan. SL-nya di angka di 2560, 2550, 2560 antara dua itu terserah. Entry-nya teman-teman ya, kalian bisa di angka 2760, TP-nya di 3170. Itu untuk si PTBA ya. Selain PTBA sebenarnya ada lagi sih kalau kalian mau coba cek ya. Itu tadi gue lihat apa? ITMG. Ya ITMG ini bagus teman-teman ya. Ada yang komen juga nanya ITMG di bawah ya, di komen kemarin ya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang saham, kalian tinggal komen aja di bawah video ini ya, di comment section di bawah kalian tinggal komen aja. ITMG ada yang bilang nyangkut di 14.000 ya. 14.000 sebenarnya gue tandain 14.000 di sini. Oke. Nah, kalau sekarang kalau gue bilang ya apakah harus cut loss atau enggak, kalau pertanyaannya seperti itu gue bilang jangan dulu ya. Kenapa? Karena ITMG ini akan naik teman-teman ya. Ini masih mau up teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada, kalau misalnya kita cek di sini ada double bottom ya, double bottom yang dia sudah bikin swing ya, tandanya dia mau up ke atas terus ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini juga ada false break sedikit di double bottomnya, jadi ada ibaratnya ada daya dorongnya lah ke atas ya. Candle terakhirnya juga ada candle seperti ini yang candle sangat gue suka ya. Dia bukannya bullish pin bar, tapi karena dia ada kaki atasnya, tapi ini juga tekanan bullishnya tinggi sekali. Ini gue bilang cuma bullish rejection aja ya. Candle sebelumnya juga kuat naiknya, candle berikutnya hari Jumatnya itu juga naik, masih ada bullish pressure walaupun sempat ditendang ke bawah tapi dipentalin lagi ke atas. Tandanya itu masih kuat tekanan ke atasnya. Nah, permasalahannya di sini hanya di level ini teman-teman ya. Ini hanya di level 12.425-an itu permasalahannya. Kalau itu sudah di break ke atas teman-teman, yaitu bisa menjadi bisa menjadi titik cerah untuk bergerak ke 14.000 ya. Jadi 14.000 itu masih bisa dijemput lagi sebenarnya. Kalau misalnya kalian sudah ada yang nyangkut ya di 14.000 atau segala macam ya, minimal tunggu dia naik lah. Kalau misalnya kalian sudah kira-kira stop lossnya itu berkurang dan kalian mau keluar takut nggak nyampe 14.000 ya silahkan, itu terserah ya. Dan untuk entry strateginya sama ya teman-teman ya. Gue seperti ini, kalian bisa taruh stop lossnya itu di bawah teman-teman di level 11.525. Dan untuk TP-nya pertama di 14.000 tentunya. Untuk TP keduanya itu di level ini teman-teman yang 14.600, ini TP maksimalnya dengan risk reward ratio 1:2,57, itu udah finalnya. Oke, itu untuk ITMG. Jadi kalian bebas pilih mau PTBA apa ITMG, bebas karena itu dua-duanya bagus. Oke, nah berikutnya ya, sekarang gue akan bahas saham-saham yang kalian request tentunya. Pertama ada Pegas teman-teman. Nah, untuk Pegas ini sendiri juga sama ya, dia berada di di area supportnya teman-teman ya. Ini supportnya kalau misalnya kita lihat di sini ya, dia mantul-mantul di sini dan terakhir candle-nya juga up ya. Ini juga masih oke. Kalau misalnya kalian mau tradingkan ya, stop loss-nya juga ketat aja di bawahnya low yang di sini atau di level sekitar 1360, itu kalian bisa langsung cut aja kalau misalnya dia ke situ ya. Nah, selama dia masih naik ke up seperti ini ya, ini gue hilangkan dulu semuanya. Nah, ini biar jelas ya, biar clear. Nah, ini kan ada support nih teman-teman ya. Ini gue gambarin di mana areanya deh. Nah, seperti ini ya. Nah, dia kan nyentuh nih di mana areanya, dia mantul teman-teman ke atas ya. Ini juga ada ada false break berarti kalau misalnya di minor yang sebelah sini ya. Berarti ini anggapannya kita masih berharap dia nembus sampai atas, up ke atas gitu loh. Nah, tetapi dia pasti ada penjegalnya ya. Penjegalnya itu di level 1.500-an teman-teman. Di 1.500 ini dia ada tembok juga yang harus didobrak sama dia gitu ya. Tapi di sini nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita entry sekarang, stop loss kita kan pendek nih ya, di level 1330 atau sekitar 6%. Nah, target kita itu kalau misalnya kita samain aja nih 1:1 nih ke sini ke high-nya dia ya. Ini masih dapat 1,1,2, 1,3, masih oke gitu. Kalau misalnya kita mau kejar yang benar-benar di area yang reversal itu di sini teman-teman ya, di harga 1.640. Itu risk reward ratio 1:2. Jadi sebenarnya Pegas ini juga masih worth it banget ya. Alasannya kenapa di 1.640, karena di sini ada unfilled order teman-teman ya, ada unfilled order yang belum selesai. Oke. Itu untuk Pegas. Nah, berikutnya ITMG. Tadi udah gue bahas ya ITMG seperti itu. Dan kemudian ada AMRT. AMRT ini
saham apa gue nggak tahu nih ya. Nah, yang jelas saham-saham seperti ini lebih baik dihindarin, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini ada ciri-ciri saham lagi dibuangin ya, seperti ini teman ya. Candlenya di atas rejection, atasnya tuh panjang-panjang sini kakinya. Ini berarti barangnya lagi dibuangin teman-teman. So mendingan jangan di tradingin dulu, yang kayak gini di skip aja dulu teman-teman. Kalau ada yang nyangkut di atas ya mendingan keluar cepet-cepet, take cut loss aja gitu loh. Karena kalau nyangkut di saham seperti ini terus dia dibawa lagi ke bawah ya, misalnya di 800 itu akan nggak tahu waktunya kapan untuk dijemput lagi ke atas. Ya itu untuk AMRT seperti itu. Jadi ditinggalin dulu aja, maksudnya di skip dulu ya. Walaupun di sini kita lihat ada bullish, ada yang ngumpulin volume besar sekali nih ya. Tapi selama dia masih berada di bawah ini teman-teman ya, masih ada di bawah ini ya, belum bisa tembus, ini akan sulit sekali untuk ke atas ya. Kecuali dia nanti digoreng lagi nih ke atas gitu ya. Itu untuk AMRT seperti itu. Berikutnya ada MDKA. Nah, untuk MDKA ini sendiri ya, dia juga sudah berada di level supportnya nih, garis merah di 2360 teman-teman ya. Jadi ya ini terserah kalian, maksudnya kalau menurut gua pribadi kalian bisa entry sekarang dengan cukup aman ya. Ini kalau gua hapusin dulu sebentar. Nah, ini sudah kalian bisa cukup entry cukup aman. Terus kemudian untuk targetnya di mana? Targetnya kalian bisa lihat di area sini teman-teman ya, di sebelah sini. Nah, ini untuk target pertamanya ya. Jadi kalau misalnya kalian entry sekarang ingat stop lossnya jangan jauh-jauh ya teman-teman ya. Cukup di sini aja, karena di bawah garis ini, di bawah 32360 dia bakal down terus ke bawah. Jadi nggak usah jauh-jauh, tinggal di sini aja. Nah, targetnya di 2760 nih. Ya risk rewardnya 1/3 sebenarnya memang. Sorry, nggak segini aja. Ya oke, di 2670 maksud saya ya. Risk rewardnya 1/2,27. Oke, stop lossnya di 2290 atau 4%. Entry 2400. So ini masih a good trade teman-teman ya untuk si MDKA, masih 1/2 lah risk reward rasionya. Oke, itu untuk MDKA. Berikutnya ada Harum. Harum Energy ini karena sektornya energi juga ya. Dia sekarang sedang bikin base teman-teman ya, untuk Harum. So kalau misalnya saran gua, kalau misalnya kalian mau entry di Harum, tunggu sampai dia breakout dari 5.500 nya atas. Jadi once ada candle breakout ke atas 5.500, kalian baru boleh akumulasi atau boleh entry teman-teman. Kenapa? Karena ini masih sebenarnya masih equilibrium seperti ini, masih belum jelas arahnya mau ke atas mau ke bawah ya. Tapi kalau misal dilihat dari trennya ya, ini kan masih bullish ya, dia masih memang tendensinya masih up ke atas. Tapi untuk lebih amannya kalian tunggu dia jebol 5.500 aja ke atas, baru kalian bisa ngantri untuk entry seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk si Harum ya. Berikutnya ada Waskita, WSKT. Nah, untuk WSKT ini jangan dulu teman-teman ya. Di sini secara coding dia bikin lower high terus ya. Ini lower high, lower high. Jadi dia juga mendekati area supportnya, dan tendensinya ini cenderung takutnya di break ke bawah, dia bisa lari sampai ke level ini teman-teman ya. Ke level 1140 sampai ke level 1220-an. Itu untuk si Waskita ya. Jadi jangan dulu ya, tunggu aja. Kalau misalnya dia sampai ke area sini ke 1220 aja, nah itu kalian boleh berpikir untuk mulai entry di daerah situ. Itu untuk Waskita teman-teman, oke? Nah, nextnya itu ada energi. Ini saham sama ya, saham masih sektor energi, dan ya ini juga sama, dia bikin base teman-teman. Dan candle terakhirnya spinning tops, dia masih belum jelas kemana. Saran gue juga sama ya, tunggu ada candle yang keluar dari base nya dia, atau kalau misalnya dia keluar bagusan tuh ada di atas 127 lah ya. Jadi bergerak di mainnya di 128 sampai di 130 ya, itu baru kalian bisa ancang-ancang untuk cari entry buy. Selama dia masih ada di dalam kandangnya ya jangan dulu, karena dia bisa aja pecah ke bawah nih teman-teman. Karena ini kan sebelumnya kalau misalnya kita lihat di sini itu previous trendnya itu kan dia kan bearish ya, terus sekarang dia lagi up nih, belum tahu nih koreksi apa enggak, dia bikin base seperti ini, makanya ini dia bisa pecah aja ke bawah, bisa juga pecah ke atas kayak gitu loh. Jadi itu untuk energi, saran saya tunggu sampai dia bermain di area 129 sampai 130 ya. Nextnya ada Weton. Sama, Weton dan Waskita itu sama teman-teman, jangan dulu karena dia masih constantly bikin lower high di minor trendnya. Jadi ini juga ada mendekati support yang takutnya dia nanti di break,
dan dia akan bisa kalau di break itu bisa lari ke area 320 dulu pertama, dan kalau di break lagi dia bisa finalnya ke 298 sampai 300 itu untuk si weton. Jadi kalau sekarang saran saya sih jangan entry dulu, tunggu aja sampai dia masuk ke area 320-an lah, itu baru bisa cari entry yang baik untuk si weton ya. Itu untuk si weton. Berikutnya ada friend. Nah, friend ini teman-teman ya, ini apa namanya, dia kemarin sempat up ya sampai 95, targetnya 100 sebenarnya friend ini. Dan sekarang dia lagi koreksi teman-teman ya, retrace ke bawah. Sekarang pertanyaannya sampai kapan dia mau koreksi dan entry terbaiknya kapan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry friend ya, ini area terbaiknya adalah di daerah sini. Jadi di harga 75 ya, 74 sampai 75 itu adalah harga terbaik untuk entry friend. Sekarang jangan dulu, tunggu aja sebentar lagi sampai dia ke 75 baru kita siap-siap untuk si entry si friend teman-teman ya. Kalau dia sampai 75 itu bagus sekali karena loss kita tuh jadi, stop loss kita jadi kecil karena stop loss kita literally di 70 teman-teman ya, dan target kita di 100. So untuk apa namanya, risk rewardnya juga sangat bagus ya. Nah ini stop lossnya di 70, TP-nya di 100 ya. Risk rewardnya jadi 1 dibanding 3,29. So it's a good thing kalau misalnya kita mau entry di level 75 teman-teman. Oke, seperti itu. Itu untuk friend ya. Nah kemudian yang terakhir teman-teman ini ada Doit. Nah Doit ini sahamnya bagus teman-teman ya, bagus sekali. Kalau misalnya kita lihat ini sudah break, dia punya descending broadening wedge ya, DBW-nya sudah di break ke atas, dan dia sudah bikin satu kali impulsif ya, kemudian ada base di sini dan dia 2 kali impulsif teman-teman. Sekarang dia mau bikin base lagi. Nah saran saya teman-teman ya, tunggu sampai dia bikin base-nya, range base-nya ketahuan sampai mana, nanti kita beli di support base-nya dia. Ya jadi misalnya dia range base-nya seperti ini, dia berhenti di sini ya. Ya ini berarti entry-nya kalau misalnya dia ada base-nya acak-acak di sini seperti yang di sebelah sini ya. Dia bentuknya ranging atau konsolidasi kecil, kita bisa beli di support-nya atau di 394. Karena ini secara price action-nya pun dia sudah break pattern-nya, dan kemudian dia kemungkinan besar akan ke atas. Sampai berapa? Ya kita bisa menggunakan 1:1 aja sebenarnya, sesimpel ini ya. Nah, ini kita tarik sampai sini ya. Ini sebenarnya kalau secara matematik ya, secara perhitungan pattern teman-teman, target pattern ya, ini bisa sampai ke level 508 sampai 510. Itu kalau target matematiknya ya. Target pattern ya maksud saya. Ya jadi 510-an lah. So ini masih ada jarak banyak nih ya. Let's say kalian belinya tuh di area sini ya. Di harga 396 ya. Stop loss kalian tuh nanti pasti di 360-an ya. Di 360-an kalian stop loss. Terus TP kalian itu bisa di level 510 ya. Dan ini risk reward ratio 1:3 dan ini masih bagus untuk ditradingkan ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari pattern DBW-nya pecahnya pun, ini patternnya pun legit sekali ya. Dia ideal sekali ya, 2 low swing low, 3 swing high di atas langsung di break. So saya rasa Doit ini bagus. Dari volume analisisnya juga si akumulator yang ada di sini teman-teman, yang di area sini ya, yang akumulasi di daerah sini itu masih belum keluar tampaknya, dan ada akumulator baru di daerah sini sekarang ya. Dan kalau misalnya dia pada saat turun ini ya, ini tidak ada volume yang apa sih yang mengkhawatirkan ya, malahan banyak yang ngebeliin terus teman-teman. Jadi yang nggak heran begitu dia turun terus harga naik, dia bisa seperti ini kencangnya. So itu untuk Doit ya, caranya seperti itu. Oke. Nah mungkin ini dulu semua teman-teman yang sudah kalian request, sudah gue bahas semua ya. Sekali lagi gue bukan financial advisor, jadi apa yang gue sharing di sini itu jadikan saja referensi teman-teman. Gue bukan rekomendasiin kalian buat suruh beli saham ini enggak ya. Jadi di sini gue cuma sharing aja view gue tentang saham-saham tertentu ya. Kalau menurut kalian bermanfaat ya monggo dijadikan referensi dan watchlist. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang nih kayaknya nih, ya udah nggak apa-apa teman-teman ya. Namanya juga manusia pasti ada ada perbedaannya, ada nggak sependapatnya, ada kekurangannya gitu ya. Jadi thank you sekali lagi teman-teman. Sekali lagi gue cuma bisa bilang semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah gambaran gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi ditradingkan selama 1 minggu ke depan teman-teman ya. Tadi gue juga sudah bahas, kalian punya request ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang jelas ya, kalian tinggal masuk ke grup Discord, nanti ditanyain aja di sana dengan tag nama gue di situ teman-teman ya. Karena grup Discord itu chatnya banyak, gue nggak bisa melihat satu-satu, jadi kalian tag aja kalau mau tanya gitu ya.
Nah, teman-teman, sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex, maupun kripto, ya kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain, dan dia nawarin investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati, so kalian jangan transfer teman-teman, karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman, oke? Jadi jangan transfer sekali lagi. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham ya atau apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian, teman-teman. Nah, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.